Hai semuanya, buat kalian yang belum klik tombol subscribe, like dan komen, segera ya, agar kalian tidak ketinggalan update informasi-informasi berikutnya. Terima kasih. Sahabat Profitku, salam cuan sebelumnya, dan perkenalkan saya Brian, staf dari channel Saham Profitku. Ayo kita raih cuan bersama dengan mengaktifkan subscribe dan membunyikan loncengnya. Di video kali ini kita akan membahas emiten PT Daya Mitra Telekomunikasi Tbk. Kami membahasnya menggunakan pendekatan high-low level price. Bagaimana perjalanan harga emiten tersebut selama 52 minggu terakhir, bagaimana cara menganalisa pergerakan harga tersebut, berapa harga ideal untuk entry, dan berapa harga ideal untuk exit. Dan bersama dengan Anda kita masuk dalam pembahasan emiten PT Daya Mitra Telekomunikasi Tbk. Nah sebelum berlanjut, Anda bisa mempause video ini, untuk kami tambahkan sebagai rasa aman ketika memegang emiten ini, bahwa video ini dibuat berdasarkan acuan fundamental perusahaan. Berikut kami tampilkan secara asli di laporan fundamental, laporan shareholder kepemilikan saham, laporan gross broker summary, top sell buy. Namun karena keterbatasan waktu di video ini, kami tidak membahas 4 laporan tersebut. Bila Anda tertarik, Anda bisa mengirimkan komentar ataupun email ke kami untuk penjelasan detailnya. Nah, di depan Anda adalah sebuah laporan high-low level price dari emiten PT Daya Mitra Telekomunikasi Tbk. Dalam metode ini, menggunakan data periode 52 minggu terakhir, setiap emiten memiliki sejarah harga tertinggi dan terendah dalam kurun waktu tertentu. Apa yang dimaksud dengan low dan high? Low dan high adalah harga matching terendah dan tertinggi, dalam antrian offer ataupun bid. Inilah yang menjadi acuan kami, dalam menentukan harga sebuah emiten, dimulai dari harga di level terendah dalam 0%, menuju harga di level tertinggi dalam 100%, hingga Anda mengetahui, harga saat video ini dibuat, apakah sedang berada di level bawah, atau di level tengah, atau di level atas. Semakin menarik bukan? Mari kita lanjutkan ke berikutnya. Nah, langsung saja dengan pembahasan isi dari high-low level price. Di sebelah kiri terdapat date low high yang berisi informasi harga low sebesar 600, terjadi pada tanggal 8 November 2023, sedangkan seandainya harga beberapa waktu ke depan harga mencapai 651, berarti level price sudah berada di 30%. Sedangkan seandainya harga beberapa waktu ke depan harga mencapai 702, berarti level price sudah berada di 60%. Sedangkan seandainya harga beberapa waktu ke depan harga mencapai 770, berarti level price sudah berada di 100%. Dengan kata lain, ketika Anda bisa entry pada harga 600, dan seandainya beberapa waktu ke depan harga berada di 651, berarti keuntungan Anda di areal 30%. Nah, selanjutnya harga high sebesar 770, terjadi pada tanggal 14 September 2023. Sedangkan last price 625 berada pada posisi 14,71%. Semakin kecil posisi persen, semakin baik Anda mengambil posisi beli. Point entry-nya adalah mencari harga terendah antar 0 sampai 10%. Nah, ini adalah baris terakhir dari pembahasan slide ini. Different adalah selisih high dikurangi low. Perbedaan sebesar 170, dengan selisih sebesar 28,33%. Last price 625 punya kecenderungan naik dan turun. Sederetan angka inilah ketika berwarna merah adalah persen penurunan dan berwarna hijau adalah persen kenaikan. Dan, setelah melihat rincian histori harga emiten dengan harga terbawah, Anda memerlukan jaring pengaman dalam bentuk informasi fundamental dari emiten, sehingga aman bagi Anda dalam memutuskan membeli atau tidaknya emiten ini, diantaranya laba per periode, permodalan, hutang, jumlah lembar saham, harga saham dan frekuensi. Mari kita mulai pembahasan satu persatu. Sekali lagi silahkan mempause atau mengulangi video ini agar dapat pemahaman yang kami sajikan. Nah, emiten yang kami bahas adalah emiten PT Daya Mitra Telekomunikasi Tbk, dengan laporan keuangan terakhir di 3Q23, rasio earning per share sebesar 23,80, rasio price to earning sebesar 26,26, rasio price to earning growth sebesar 0,98. Angka yang ditampilkan dengan warna merah adalah kerugian atau penurunan, sedangkan angka yang ditampilkan dengan warna hijau adalah keuntungan atau kenaikan. Nah, selanjutnya year to date sebesar 4,26%, di mana trailing 12 month sebesar 5,91%, sedangkan quarter sebesar 1,22%. Kami beri warna pembeda, warna merah adalah kerugian, warna hijau adalah keuntungan. Nah, perusahaan ini dibekali dengan modal equity sebesar 33,46 triliun.
sedangkan liability sebesar 22,89 triliun, sehingga didapat debt to equity ratio sebesar 0,68 kali. Liability kami beri warna merah sebagai pembeda dari equity, termasuk debt to equity ratio di bawah 1 akan kami beri warna hijau, sedangkan 1 atau lebih besar, kami beri warna merah. Perusahaan dengan hutang kecil sudah pasti tidak mengeluarkan biaya tambah atau biaya pinjaman. Debt to equity ratio yang ideal adalah di bawah 1, artinya equity sangat cukup seandainya melakukan pembayaran seluruh hutang. Nah, pada bagian lainnya market capital sebesar 52,21 triliun, di mana share out sebesar 83,54 miliar lembar, sehingga didapat book value sebesar 400,52. Nah, bagian akhir sekaligus sebagai pelengkap analisis penguat keputusan, last price sebesar 625, di mana price to book value sebesar 1,56 kali, sedangkan frekuensi hari penutupan sebesar 6.787. Frekuensi adalah jumlah kejadian transaksi matching baik transaksi matching beli ataupun matching jual. Nah, Bapak dan Ibu, sekali lagi, Anda bisa menganalisa emiten PT Daya Mitra Telekomunikasi Tbk ini, untuk mendapatkan informasi yang Anda inginkan, dengan menempatkan analisa fundamental dalam konten ini, tentunya bisa membuat peluang take profit yang lebih baik. Kesimpulan video kali ini, ketika Anda memutuskan ingin entry, Anda bisa menggunakan harga patokan sebesar 610 sampai dengan 615, sekali lagi disclaimer on ya, bukan ajakan untuk membeli, juga bukan ajakan untuk menjual, tujuan kami agar Anda bisa mengukur semuanya sesuai dengan profil resiko trading masing-masing. Berikut juga kami memberikan laporan high-low level price dengan kumpulan beberapa emiten. Semoga Anda bisa mempelajari, agar peluang entry pada harga bawah yang bisa menghasilkan profit. Selamat menganalisa laporan tersebut, sampai bertemu di video berikutnya. Salam dari Saham Profitku.